Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Aryandika Kusuma Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Tanjung. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Haitul, guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah saya SMP Negeri 4 Tanjung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Ani. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Oke, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, tujuan yang ingin dicapai, yang kita capai pada masa pembelajaran nanti berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, yaitu untuk mencapai di mana memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan makna dari itu semua, yaitu untuk mengidentifikasi keseimbangan antara hak dan kewajiban di berbagai lingkungan hidupnya. Lingkungannya maksudnya lingkungan hidupnya seperti apa? Lingkungan keluarga atau rumah, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakatnya. Itu Bu. Baik, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi nanti? Yang ingin kita capai seperti memang pembelajaran yang pada umumnya, pertama itu tentu pengetahuannya, ya kan? Terus yang kedua dari sikapnya. Sikapnya kan keterampilannya perlu dinilai, apalagi ini pendidikan Pancasila, terutama sikapnya yang paling ingin kita observasi. Kalau untuk kita insya Allah, ya apalagi ini pembelajarannya tentang kehidupan mereka. Itu Baik Ibu, jadi area pengembangan di sini ada 3 yang ingin Ibu kembangkan ya, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan Bu ya. Oke. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin di sini maksud saya dari segi strategi pembelajaran, terus model pembelajaran, serta metode pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan nanti. Oke. Strategi pembelajaran yang ingin kita terapkan, yang ingin kita lakukan nanti di saat pembelajaran, yaitu diantaranya berdiferensiasi, kan istilahnya begini. Terus yang kedua pemecahan masalah atau problem based learning. Nah, di dalam pemecahan masalah itu ada juga namanya learning apa ya? Discovery learning, kan itu. Nah, itu juga akan kita capai di dalam pembelajaran ini. Nah, di mana nanti di dalam pembelajaran itu dengan mengadakan kelompok kan, dari kelompok mereka pertama kita identifikasi dulu apa yang termasuk dalam keseimbangan hak dan kewajiban mereka di kelompoknya itu. Sudah diidentifikasi, masing-masing kelompok kan berbeda-beda masalahannya kan, seperti kita bilang tadi diferensiasinya kan. Nah, kelompoknya berbeda-beda, nanti mereka sampaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan ada pun nanti penilaian individunya juga ada. Individunya bagaimana mereka memahami materi dan kelompok itu sendiri. Nah, kita perlu juga nilai mereka di sana. Nah, yang lain juga perlu kita nilai Bu, sikapnya itu yang saya bilang tadi. Kita sikapnya, sikap ini yang paling penting. Kenapa? Kenapa paling penting? Karena ini pendidikan Pancasila. Sikapnya apakah bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang tersulit menurut saya. Oke, Bu. Terus ini yang berdiferensiasi ini terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Ibu ya? Ya, kan di sana nanti sosial emosionalnya kan di samping dia berdiferensiasi dengan sesuai dengan sosial emosional mereka, kan kita lihat nanti apakah mereka bisa menghargai begitu mereka menyampaikan pendapatnya sama teman yang lain. Nah, teman yang menyampaikan pendapat nanti
jawabannya seperti itu kan di dalam pembelajaran anak-anak. Ada yang menyampaikan kita harus dapatkan nilai, tetapi dengan dapat nilai umpamanya seperti itu, apa kewajiban mereka ketika mereka mendapat nilai? Nah itu kan salah satu cara. Nah bagaimana mereka menghargai temannya ketika berpendapat? Itu kan emosionalnya. Umpamanya mereka ada ribut-ribut tentang hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan materi itu. Nah, kita mungkin arahkan. Baik Ibu, jadi rencana Ibu yang akan Ibu terapkan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Ibu ya. Kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya. Bisa juga discovery learning ya. Kemudian metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penegasan, seperti itu Ibu ya rencananya. Ya. Terus sekarang Ibu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Oke, media pembelajaran ini bisa juga kita sebenarnya tayangkan gambar-gambar atau situasi di mana ada kegiatan mereka melakukan hak, ketika mereka mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Terus ada juga gambar-gambar di buku itu, di buku paket mereka punya masing-masing. Anak-anak nanti kita perlihatkan ini contoh apa, ini contoh apa. Nanti mereka yang mengidentifikasi sendiri, sehingga kita hanya membantu mereka, mengkoordinir mereka bagaimana bisa menuangkan ide-ide yang mereka punya. Nah itu yang kita harapkan nanti di dalam pembelajaran itu, menggunakan media gambar, bisa buku paket, bisa lingkungan sehari-harinya, kan begitu. Baik, kira-kira kapan Ibu mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa? Kalau tidak salah nanti di hari Sabtu kebetulan ada jam saya kelas 93, jam pertama dan kedua. Hari Sabtu di kelas 93 ya Bu ya. Baik, nanti hari Sabtu di jam pertama di kelas 93 Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi serta melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas di saat Ibu sedang melakukan kegiatan pembelajaran Bu ya. Nah, nanti setelah itu Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi, dan ini akan langsung didampingi oleh pengajar praktek saya nanti. Oke, baik, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang? Dari percakapan ini berarti kita sebagai seorang pendidik atau guru harus mempersiapkan materi dengan benar, terus medianya kan, terus strategi pembelajaran kita, bagaimana cara kita mengelola kelas, mengelompokkan siswa, itu yang mendapat saya ambil hasil dari percakapan kita, sehingga begitu pembelajaran kita lakukan, anak-anak insya Allah semuanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, itu yang saya dapat ambil Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya hari ini Ibu. Sampai ketemu di observasi di kelas hari Sabtu depan. Oke, demikian percakapan saya hari ini dengan rekan saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ada temannya yang sudah masuk? Kenapa? Apa alasannya? Siapa? Rehan? Iya. Wahyu. Wahyu juga tak masuk. Kenapa alasannya? Ada yang sakit? Rehan sakit? Ya, Rehan yang sakit, mudah-mudahan dia cepat sehat. Kita doakan bersama. Wahyunya yang kurang semangat di sekolah, supaya dia lebih bersemangat lagi, supaya dia tahu apa manfaatnya menuntut ilmu.
Semoga dia sadar, dan anak-anak ibu yang sudah rajin, alhamdulillah, untuk terus dipupuk semangatnya di sekolah. Oke? Coba sekarang berdoa dulu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pada pagi hari ini sekarang kita belajar. Tanggal berapa? Tanggal 2 berapa? Benar? Oke. Bulan apa? Bulan Oktober. Oktober itu urutan keberapa? 10. Oke, kita pakai 10 ya. Tahun berapa? 2024. Kenapa ibu ingatkan seperti ini? Supaya anak-anak tahu, ingat bulan Oktober itu keberapa. Supaya nanti kelas 9-nya tidak ada lagi yang tidak bisa menghitung bulan dalam 1 tahun. Ya, karena di setiap pembelajaran sayang harus mencakup semuanya. Pancasila itu ibu. Coba ulang ya. Lihat cara ibu dulu ya, berarti ya. Sebuah nilai-nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Hore. Oke, bisa ya? Oke. Ibu lupa sayang, ternyata anak-anak tidak ibu ajarkan waktu belajar. Ya, semangat semua, ayo duduknya yang baik. Mulai ya. Dino, ikut supaya kamu jangan ngantuk. Tepuk nilai-nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Hore. Oke, gimana? Ulang lagi sekali? Ulang ya, seperti apa ya? Ya, sekarang ada lagi semangat. Kita, ayo. Tepuk nilai-nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Hore. Ya, ya, coba tangan kita semua akan mendapatkan nilai. Ya, begitu nilainya, anak-anak bagaimana caranya begitu? Nah, anak-anak gini saya. Anak-anak kan waktu kelas 7 sudah menyebutkan contoh dari hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita identifikasi, kita sebut satu persatu. Tetapi tidak ditulis. Apa yang ditulis nilainya? Ya, nilainya ya. Nilainya, ibu minta bantuan 1 orang untuk menulis di depan. Benar apa salah dia? Siapa yang bisa? Bantu ibu. Ayo sayang. Dan boleh malu-malu, tidak boleh takut. Siapa? Ayo. Nanda boleh. Hanya tinggal menulis benar sama tidaknya. Oke, terima kasih tepuk tangan yang mau maju. Ya, oke. Nah, nanti tugas Nanda apa? Menuliskan kalau dia benar nilainya 1. Ya, kalau salah berarti tidak ada nilainya. Oke, kamu ingat yang mana kelompok H? Yang mana kelompok H? Selatan atau utara? Jangan tutup mulut, saya nggak boleh. Selatan ya? Oke. Sekarang kamu menuliskan kalau dia benar kelompok H, kamu tulis 1. Ya, kalau salah berarti tidak usah ditulis. Nanti total nilainya berapa? Oke ya. Nah, mulai anak-anak.
di selatan. Sekarang yang pertama memberikan contoh, anak-anak juga menyebutkan contohnya doang ya. Nanti yang menyebutkan ini yang kewajibannya ini hak. Sekarang mulai siapkan pemikiran anak-anak apa contoh yang akan disampaikan. Oke anak-anak yang menilai semua ya. Sekarang silakan mulai. Apa contoh kewajiban? Boleh bebas kemana-mana. Yang keras saya. Ini. Ayo anak-anak dengar apa katanya? Tidak. Keraskan sedikit. Mengerjakan tugas termasuk kewajiban apa hak? Masih luas ya nanti kita ya. Benar atau salah? Benar, cepat ya. Begitu ini selesai yang di belakang harus sudah selesai cepat. Menggunakan fasilitas sekolah apa kewajiban? Benar apa tidak? Oke, duduk. Jangan maju terus, jangan bengong-bengong. Bergairah, semangat, cepat. Ayo cepat, kewajiban. Melaksanakan tata tertib sekolah benar apa tidak? Melaksanakan tata tertib sekolah benar apa tidak? Makanya kerjakan. Benar, katanya. Terus, selanjutnya, Titin. Yuk. Mendapatkan suasana belajar yang tenang. Bagaimana? Melindungi nama baik keluarga. Apa kewajiban? Kewajiban. Benar apa salah? Oke, lanjut. Ayo, jangan tanya teman. Pikirkan sendiri kan dari tadi. Bilang pikirkan sendiri. Membantu orang tua supaya ringan pekerjaannya. Apa kewajiban? Kewajiban. Benar apa salah? Salah. Hati-hati. Ternyata jangan keliru. Ayo. Mengikuti peraturan sekolah apa kewajiban? Kewajiban. Benar apa salah? Oke, ayo sayang. Mendapatkan nilai hak apa kewajiban? Hak. Oke, benar haknya. Lanjut. Rehat. Terakhir. Oke, mendapatkan kasih sayang dari orang tua apa kewajiban saya? Pinter. Lanjut. Menghormati semua anggota keluarga apa kewajiban? Kewajiban. Oke, lanjut. Jalan. Meminjam buku di perpustakaan apa kewajiban? Kewajiban. Meminjam buku di perpustakaan. Dapat meminjam buku di perpustakaan. Hak ya kalau itu. Terus membantu orang tua menjaga adik benar apa salah? Benar. Kewajiban. Oke. Tanya temennya yang bukan ibu ya. Ini kadang-kadang diskusi. Mendapat kasih sayang dari apa? Keluarga. Ya. Oke, bagus ya. Sudah ada jawabannya Pak Ibu ya. Ya kewajiban nih. Di sini apa? Kewajiban. Di sekolah ya. Apa kewajibanmu? Tanya. Nih, lihat itu. Tadinya mendapatkan bantuan sesuai yang mendapatkan kasih sayang. Kalau yang membutuhkan semua belajar dari sesuai. Kalau yang kewajiban sesuai yang apa kewajiban? Oh, ayo dalam kewajibannya. Baik, apa kewajibannya? Pikirkan. Jangan ngomong dulu. Adik semua. Apa? Udah. Oh, itu dia. Mendapatkan jaga nama baik. Apa?
menjaga jangan nama kewajiban ya. Terus hak kita apa? Saya sudah mendapatkan nama dari kita menjaga nama lain. Halo Ibu. Sekarang kita apa? Ya, sudah. Perhatikan semuanya. Sekarang anak-anak dengarkan temannya semua, ya. Karena nanti pada akhir pembelajaran ibu akan membagikan kertas ke anak-anak, kemudian memberikan contoh. Contohnya bukan hanya yang anak-anak dapatkan, tetapi yang didapatkan oleh kelompok lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 harus saling mendengarkan. Karena nanti anak-anak akan mendapatkan tugas ini, semua kelompok ini, tugas dari semua kelompok anak-anak menjawab sendiri. Oke, dengarkan baik-baik. Nah, kenapa 2? Saat dia membacakan hak, berhenti dulu, nanti anak-anak menilai. Yang membacakan kewajibannya, yang seimbang ya, karena ini seimbang, tidak boleh sampai sembarangan. Oke, ayo. Selamat pagi teman-teman. Jangan selera. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Dengar, anak-anak menilai. Mengeluarkan pendapat. Hak mengeluarkan pendapat. Kewajibannya Menghargai pendapat orang lain. menghargai pendapat orang lain. Seimbang apa tidak? Seimbang apa tidak? Berarti benar ya? Oke, benar. Lanjut. 2. Mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Terus kewajibannya Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Benar apa tidak? Kelompok lain. Nah. Oke, yang ketiga. 3. Mendapatkan perlindungan dari warga sekitar. Mendapatkan perlindungan dari warga sekitar karena masyarakat. Terus selanjutnya Menghormati warga sekitar. menghormati warga sekitar. Mendapatkan perlindungan dari warga. Terus yang kewajibannya menghormati warga sekitar. Kira-kira nyambung apa tidak? Seimbang apa tidak? Seimbang. Salah satu bicara kita ya. Oke. 4. Mendapatkan pelayanan dari kepala dusun. Mendapatkan pelayanan dari kepala dusun katanya. Pelayanan apa saja? Coba ibu tanya. Pelayanan apa saja yang kita dapatkan dari kepala dusun? Apa? Anak-anak pernah mengurus surat? Pernah apa tidak? Apa yang anak-anak minta di kepala dusun? Beras ya? Beras. Tapi yang lain yang berupa surat-surat tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah buat surat keterangan. Tidak pernah ya anak-anak ya? Oke. Yang diterapkan oleh kepala dusun. Mentaati semua aturan yang ditetapkan oleh kepala dusun katanya untuk mendapatkan pelayanan dari dusun. Kira-kira benar apa tidak? Seimbang apa tidak? Seimbang. Seimbang apa tidak? Oke ya. Lanjut yang keras ya. Yang tengah. 5. Mendapatkan air yang bersih. Nah ini mendapatkan air yang bersih katanya warga masyarakat. Terus kewajibannya apa? Tidak menghormati aliran air yang dialirkan ke masing-masing tempat. Tidak mencemari aliran air yang disalurkan ke rumah. Atau yang lain tidak mencemari apa di sekitar kita? Sungai ya. Tidak menebang pohon sembarangan. Karena itu merupakan sumber mata air kita, kasih pohon saya. Jangan ditebang
tebak sembarangan. Oke, kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Coba tanya dia. Sembarangan. Sekarang ditanya kelompok 1 dengar. Wayan, dia sini jangan saya. Satu, sekarang ditanya kelompok 1 yang ditanya. Apa wujud keseimbangannya nanti? Karena kami sudah dengar katanya, benar nggak dengarkan? Dapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Dapatkan lingkungan yang aman dan nyaman, apa kewajibannya? Menjaga kebersihan lingkungan. Berarti didengarkan yang mantap ya semuanya tepuk tangan. Dengan benar tentang hak dan kewajiban. Nah, kenapa? Dia dengar. Ya. Kenapa kok harus seimbang? Apa sih tujuannya? Kenapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Coba siapa yang bisa? Agar tidak mengganggu hak orang lain. Agar tidak mengganggu hak orang lain. Selanjutnya, siapa yang bisa di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bernegara? Ayo, supaya seimbang. Apa sayang? Kenapa mesti seimbang? Ayo, untuk mewujudkan apa? Masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang damai. Masyarakat yang bagaimana sekali lagi? Damai, tentram, sejahtera, rukun. Ya kan? Sehingga tidak terjadi konflik yang membuat masyarakat kita terpecah. Berarti apa tujuannya sayang? Anak ibu, apa tujuannya? Mewujudkan masyarakat yang harmonis, damai, rukun, sejahtera dan tentram. Luar biasa itu sayang. Makanya kita jangan hanya menuntut hak kita, ya, jangan menuntut hak, tetapi lakukanlah kewajiban. Ini yang benar. Nah, anak-anak mau nilai guru yang kedua. Makanya dari tadi. Kevin, tempat duduknya di sini. Dani yang belum selesai sayang. Ya, oke ya, biarkan yang belum selesai. Nanti dia sendiri yang seperti depan. Dengar ya. Tadi sudah alhamdulillah sudah kita belajar tentang keseimbangan hak dan kewajiban. Yaitu salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Karena yang diinginkan di dalam pembelajaran Pancasila adalah aplikasi kita ya. Anak-anak oke, pintar dalam pengetahuannya, aplikasi kita yang sulit. Ya kan? Sampai ibu pernah bilang ke anak-anak, anak-anak terapkan jamu jati kendi kan? Ya kan? Terapkan jamu jati kendi pada diri kita di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik dan berhasil. Apa jamu kemarin? Jaga apa? Jaga apa? Jaga mulut. Saya pesan kita harus jaga. Jati apa? Jaga tindakan. Tindakan kita, perbuatan kita harus kita jaga karena kita belajar pendidikan Pancasila. Kendi apa tadi? Kendalikan diri. Kalau kita bisa kendalikan diri kita, saya mau berbuat tidak baik, mencuri mangga. Kalau kita bisa kendalikan diri, kita tidak akan mencuri. Ya kan? Sehingga di dalam kehidupan kita ya Allah sayang, rasa yang enak bahagia. Semuanya itu tergantung juga dari kita. Untuk itu mari sayang kita jaga keharmonisan. Yang diinginkan adalah tujuan daripada pembelajaran kita. Tujuan adanya hak dan kewajiban yang seimbang. Oke? Nah, sekian pelajaran kita pada saat ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, yang tidak masuk ya kasih tahu supaya rajin masuk sekolah. Dan untuk materi kita selanjutnya anak-anak belajar
belajar yang penuh semangat. Sekali lagi terima kasih ya. Oke, ya. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Aryadika Kusma Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Tanjung. Dan yang setia menemani saya Ibu Haikul Masnawati, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 4 Tanjung, sebagai guru yang diobservasi pada saat supervisi akademik. Dan kali ini juga saya ditemani oleh Ibu Niwayan Hertiasi selaku pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Selamat pagi Bu Wayan, Bu Haikul. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Ibu. Baik, di percakapan pasca observasi ini Ibu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah kita laksanakan. Kemudian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan pada saat observasi. Ya, untuk pertanyaan pertama ini Ibu ya, bagaimana perasaan Bu Haikul pada saat kegiatan atau pada saat berjalannya observasi kelas kemarin Ibu? Kalau yang saya rasakan sih pada diri saya kemarin karena diobservasi ya, ada deg-degannya, ya kan, ada rasa kurang percaya diri, jangan-jangan terus ada aja kan, namanya kita manusia. Ya alhamdulillah, tapi begitu diadakan observasi, saya kira dia berjalan dengan lancar dan baik. Itu aja kan, memang itulah kita kendalanya ada deg-degannya sebelum itu kan, ya wajar kan. Alhamdulillah Ibu ya, semua berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu tentang aspek pengembangan yang telah dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Oke. Pertama kan sebagaimana sebelum kita melakukan suatu pembelajaran, ya insya Allah pasti kita membuat rencananya dulu kan, program-program apa dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan itu yang kita lakukan dulu. Nah, terus kita sesuaikan dengan keadaan siswa, keadaan sekolah kita seperti apa, sehingga kita bisa merancang pembelajaran itu, merancang medianya. Terus bagaimana cara kita mencapai itu dengan kondisi siswa yang ada. Dan itu yang terus area yang ingin saya kembangkan kan, pengetahuannya jelas, sikap ini yang paling berat, sikap ini. Terus keterampilan mereka, bagaimana mereka bisa ikut aktif terlibat, karena kendala kita banyak dalam pembelajaran itu kan, setiap hari kita pembelajaran pasti ada kendala. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil disampaikan di dalam kelas atau tidak Ibu? Alhamdulillah, tujuan pembelajaran, area yang ingin kita kembangkan, saya kira sudah tercapai semua. Dari kegiatan siswa, yang bagaimana cara kita memotivasi mereka, dari kendala-kendala sebelumnya, dan dari bagaimana kita wawancara sebelum itu, bukan sebelum kita mengajar kan kita mengadakan persiapan dulu kan, ya itulah yang membuat saya akhirnya ini yang harus kita lakukan. Nah memang kita setiap waktu harus mengupdate diri sih, ya gitu ya. Iya. Baik, sudah berjalan dengan baik Bu ya. Sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat. Nah menurut Ibu, kira-kira ada tidak kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Oke, saya ingat-ingat ada kendalanya. Hal-hal yang positif juga ada yang mereka capai, dan yang kebaikan dari sebelumnya juga insya Allah ada. Nah kendalanya salah satunya yang saya rasakan, yang saya lihat pada saat itu, ada anak yang cuek, tidak mau terlibat. Mungkin mereka menganggap ini udah waktu kelompok loh ini Bu ya, waktu kelompok dia mungkin menganggap saya ikut apa enggak,
kan saya juga dapat nilai. Tapi akhirnya cara saya apa, Bu? Saya bilang, ini kelompok ini, pekerjaan kelompok ini juga ibu nilai nanti di dalam pekerjaan pribadi. Anak-anak jangan berharap kerjanya satu, tetapi orang semua dapat nilai, tetapi nanti begitu ini kamu tidak dipesertakan, nanti di dalam pembelajaran nilai per individu ibu akan menilai, ibu akan memberikan permasalahan yang sama dengan hal yang sekarang. Akhirnya mereka mau waktu seperti itu, karena takutnya nanti begitu ada nilai pribadi tentang sikap mereka yang tidak ikut, mereka tidak dapat nilai. Tetapi bukan berarti kita mengancam mereka, tidak boleh kita mengancam, karena bagaimana memperciptakan motivasi mereka. Kalau tidak seperti itu mereka tidak termotivasi. Oke. Maksud ibu tuh mungkin di dalam kelompok itu mungkin ada 1-2 orang yang tidak semua, alhamdulillah. Enggak. Saya ingat mungkin hanya 2 orang pada waktu itu. Baik ibu. Baik, terus kira-kira dengan mereka seperti itu, kira-kira ibu tahu tidak mengapa mereka kurang aktif begitu? Nah, salah satu yang saya sampaikan tadi, karena mereka merasa udah ada yang kerjakan. Atau mungkin waktu itu juga kelompok saya hanya berapa kelompok, mungkin terlalu besar, banyak anggotanya. Sehingga mereka merasa tidak terlibat juga tidak apa-apa kan terlalu banyak. Yang selanjutnya mungkin kita lebih fokus, jangan terlalu banyak anggotanya, tetapi kelompoknya yang diperbanyak, anggotanya yang sedikit, sehingga mereka semua aktif kan begitu. Baik, oke. Baik, itu adalah rencana mungkinnya pada saat pembelajaran selanjutnya supaya tidak terjadi kendala-kendala kan. Oke, baik. Baik, semoga apa yang Ibu Haidul rencanakan bisa direalisasikan dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu ya. Saya tunggu cerita selanjutnya di proses pembelajaran Ibu Haidul selanjutnya, Bu ya. Saya juga, Bu, terima kasih karena sudah dikasih pembimbingan kan, walaupun kita sudah senior kan, tetapi kan ilmu yang sekarang berbeda dengan ilmu yang kita dapat dulu kan gitu. Baik Ibu, kira-kira kapan nih untuk Ibu mau melaksanakan perubahan tersebut? Insya Allah secepatnya kita dapat perubahan kan. Karena itu yang diinginkan. Karena kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak kan pada masanya kan. Walaupun kita mungkin pendidikannya tahun 74, ya mungkin sekarang kan sudah berubah, sudah jauh pesat perubahannya menjadi hal yang lebih baik, karena kita yakin setiap perubahan pasti ada kebaikan. Iya, mungkin semester depan Bu ya, karena kita sudah di penghujung semester ganjil sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Haidul. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan tadi. Kepada BPP, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Aris sebagai CGP Angkatan 11 dan guru Ibu PKN Pendidikan Pancasila sekarang istilahnya. Pendidikan Pancasila. Dari percakapan pasca observasi tadi sangat luar biasa Ibu. Ibu sudah menceritakan semua pengalaman Ibu mengajar di kelas. Kemudian Bu Aris juga sudah memancing percakapan coachingnya sudah bagus. Saya harapkan Bu Adi untuk kegiatan ini kan positif ya. Tujuannya satu orang menjadi pelari lebih banyak lagi rekan-rekan sejawat lainnya. Bisa jadi teman-teman yang ada di sekolah ini dan bisa jadi juga teman-teman yang ada di luar sekolah ini Bu Adi. Jadi saya sangat berharap dengan adanya program ini Bu Adi lebih bisa mengembangkan diri serta mengembangkan orang lain Bu. Nah, orang lain ini ada di sekitar kita, ada pula teman-teman kita yang kasih kita yang ada di sekolah. Jadi saya sangat berharap tentunya kegiatan ini akan berpengaruh besar kepada siswa-siswa kita. Baik, terima kasih Bu PP atas pengalaman dan tanggapannya terhadap kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah dilaksanakan atau sudah selesai, dimulai dari percakapan pra observasi, dan
percakapan pra-observasi, pasca observasi. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haitul yang bersedia membantu saya sebagai guru yang diobservasi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Pepe yang selalu memberikan pendampingan dan informasi kepada saya ya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi.